Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Mata Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini bersama dengan Bu Vika pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari materi menelaah kaidah kebahasaan fabel. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Kompetensi dasar materi kita pada hari ini yakni KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel yang dibaca dan didengar. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita yakni siswa diharapkan mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel dengan tepat. Siswa diharapkan mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Ayat Al-Quran yang relevan dengan materi kita pada hari ini yakni materi teks fabel, yang mana teks fabel itu bercerita tentang hewan yang berperilaku dan memiliki sifat seperti manusia. Nah, Al-Quran yang relevan yakni Quran Surat An-Nahl ayat 5 yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagian kamu makan. Nah, anak-anak, bagaimana kaidah kebahasaan pada teks fabel? Setelah ini kita akan membahasnya bersama-sama pada slide selanjutnya. Kaidah kebahasaan yang pertama yakni menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung yakni kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Nah, apa saja ciri-ciri kalimat langsung? Yang pertama, menggunakan tanda petik 2 di awal kalimat dan di akhir kalimat. Kemudian, menggunakan intonasi. Nah, apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Nah, jadi intonasi tinggi ini digunakan untuk kalimat pertanyaan yang menggunakan tanda tanya. Kemudian intonasi datar untuk kalimat berita dan tanda seru digunakan dengan intonasi perintah. Nah, kemudian selanjutnya digunakan juga kata ganti orang pertama yakni aku dan kata ganti orang kedua yakni kamu, karena kalimat langsung itu merupakan dialog antara dua orang. Bagaimana cara penulisan kalimat langsung? Yang pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2 di awal kalimat dan di akhir kalimat. Jadi tanda petik 2 bukan petik 1. Kemudian yang kedua, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Nah, berikut ini ada dua contoh. Yang pertama adalah contoh yang benar. Dan yang kedua adalah contoh yang salah. Nah, kita perhatikan dulu anak-anak contoh yang benar. Di sini tertulis Alma mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Nah, yang membedakan contoh yang pertama dan yang kedua yakni tanda petik penutupnya terletak setelah tanda baca titik. Nah, ini yang benar. Nah, yang salah yakni tanda petik itu berada di depan tanda baca. Jadi ini salah. Yang benar adalah tanda bacanya terlebih dahulu baru tanda petik penutupnya. Itu yang benar. Kemudian yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Nah, jadi berikut ini ada contoh kalimat pengiringnya yakni Akif berkata. Nah, kemudian kalimat petikannya biarlah saya bernyanyi sendiri. Nah, jika kalimat pengiring terletak di awal sebelum kalimat petikan, maka setelah kalimat pengiring ini didahului dengan tanda koma, baru kalimat petikannya.
Cara penulisan keempat yakni kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Nah, ini contoh kedua. Yang di awal adalah kalimat petikannya terlebih dahulu baru diikuti dengan kalimat pengiringnya. Nah, kalau kalimat petikan di awal, maka tanda komanya terletak di dalam kalimat petikan sebelum tanda petik yang di akhir kalimat. Jadi tanda komanya ada di dalam kalimat petikannya. Kemudian yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan kata sapaan. Nah, berikut ini ada contoh, yakni ada kalimat petikan yang pertama dan juga ada kalimat petikan yang kedua. Nah, pada kalimat petikan yang pertama ini diawali dengan huruf kapital di awal kalimat petikan. Nah, kemudian setelah kalimat petikan yang pertama terdapat kalimat pengiring. Nah, kata ibu itu merupakan kalimat pengiringnya. Baru dilanjutkan lagi dengan kalimat petikan yang kedua. Nah, kalimat petikan yang kedua ini menggunakan huruf awal yakni huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian selanjutnya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat. Jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Nah, berikut ini contohnya. Yang pertama, di mana saudara tinggal? Kemudian ada tanda tanya. Nah, ini merupakan kalimat pertanyaan. Jadi, di sini tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dengan kalimat pengiringnya. Jadi menggunakan tanda tanya yang ada di dalam kalimat petikan. Kemudian yang kedua, contoh kedua yakni, wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Nah, ini merupakan kalimat seru. Jadi di sini menggunakan tanda seru. Jadi di sini tanda koma juga tidak dipakai di dalam kalimat petikan. Jadi di sini menggunakan tanda seru karena merupakan kalimat seru. Kaidah kebahasaan fabel selanjutnya yakni menggunakan kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Jadi kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, berikut ini ada beberapa ciri-ciri kalimat tidak langsung. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Karena yang menggunakan tanda petik itu kalimat langsung, yang mana ada dialog antara dua orang. Kemudian selanjutnya yang kedua, intonasi membacanya datar. Nah, di sini intonasinya datar karena kalimat tidak langsung ini merupakan bentuk kalimat berita. Kemudian yang terakhir yakni terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, berikut ini ada contoh kalimat tidak langsung. Yang pertama, Ahmad mengatakan bahwa nanti malam dia akan pergi ke acara reuni sekolah. Nah, di sini kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Karena di sini kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat berita. Kemudian contoh kedua, paman bertanya padaku tentang keseharian dan nilai sekolah anaknya. Dan contoh ketiga, aku berkata pada ibu bahwa aku ingin membeli buku cerita. Kaidah kebahasaan fabel yang selanjutnya yakni menggunakan konjungsi hubungan waktu. Nah, di sini ada 4 konjungsi hubungan waktu, yakni permulaan, bersamaan, berurutan, dan batas akhir. Nah, yang pertama konjungsi permulaan. Nah, yang konjungsi permulaan ini contohnya sejak, semenjak, dan sedari. Kemudian selanjutnya konjungsi bersamaan, yakni di mana dua kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini contoh konjungsinya yakni sewaktu, waktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Kemudian yang ketiga
terdapat konjungsi hubungan waktu berurutan, di mana terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan. Nah, di sini contoh konjungsinya yakni sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, dan sehabis. Kemudian terdapat konjungsi hubungan waktu batas akhir. Nah, contohnya hingga, akhirnya, dan sampai. Kaidah kebahasaan fabel selanjutnya yakni digunakan kata sandang si dan sang. Nah, kaidah penulisan si dan sang ini terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya si kura-kura, kemudian sang burung. Nah, jadi kata si dan kata yang mengikutinya yakni nama hewan itu terpisah dan tidak disambung. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian selanjutnya kata setelah si dan sang yang merupakan panggilan atau nama julukan ditulis huruf besar. Nah, berikut ini terdapat contoh. Kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Nah, si kecil dan si kancil. Nah, ini merupakan julukan dari seseorang. Maka dari itu, penulisan kecil dan kancil ini huruf besar atau huruf kapital, sedangkan penulisan si itu diawali dengan huruf kecil. Berbeda dengan contoh yang kedua. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Nah, kalau di contoh kedua ini si kecil mengacu kepada anak kecil. Nah, di sini bukan merupakan julukan. Jadi, si kecil pada contoh yang kedua itu menggunakan huruf kecil di awal kata. Kaidah kebahasaan fabel selanjutnya yakni digunakan kata depan. Nah, penulisan kata depan ini dipisah dengan kata yang mengikutinya karena kata depan itu bukan imbuhan. Nah, kata depan ini biasanya menyatakan latar, bisa latar waktu, latar tempat. Contohnya, yang pertama, monyet dan kelinci sedang duduk di pinggir sungai. Nah, di sini kata depannya yakni di. Dan ini diikuti dengan kata yang menunjukkan latar tempat, yakni pinggir sungai. Nah, di sini penulisan kata depan di itu dipisah dengan kata yang mengikutinya di pinggir sungai. Nah, itu dipisah. Kemudian contoh kedua, seekor serigala berlari masuk ke dalam hutan. Nah, di sini kata depannya adalah ke. Dan kata yang mengikutinya yakni menunjukkan latar tempat yakni dalam hutan. Nah, di sini kata depan dipisah juga dengan kata yang mengikutinya. Kemudian contoh yang ketiga, pada keesokan harinya gajah datang seperti biasanya. Nah, di sini kata depannya yakni pada. Dan diikuti dengan kata yang menunjukkan latar waktu, yakni keesokan harinya. Nah, maka di sini kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya kita akan membahas ciri bahasa struktur fabel. Nah, jadi struktur fabel yang pertama yakni orientasi. Nah, pada bagian orientasi ini biasanya digunakan kata keterangan tempat atau waktu. Nah, biasanya contohnya di hutan yang menunjukkan keterangan tempat. Kemudian misalkan keterangan waktu yakni pada sore hari. Nah, ini contohnya di sebuah hutan. Kemudian yang kedua yakni struktur komplikasi atau permasalahan. Biasanya pada bagian komplikasi ini terdapat ciri-ciri bahasa yakni terdapat kata tiba-tiba dan juga tanpa diduga. Kemudian pada bagian klimaks atau puncak masalah ini biasanya ditandai dengan ciri bahasa yakni semakin atau juga bisa pada puncaknya kesabaran tak bisa dibentuk. Nah, klimaks ini merupakan puncak masalahnya. Kemudian pada bagian akhir yakni bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, di sini biasanya permasalahan mulai mereda. Nah, di sini ciri bahasa pada bagian resolusi yakni dia menyadari dan juga biasanya diakhiri dengan kata akhirnya. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari materi kaidah kebahasaan fabel, sekarang Bu Fika ingin memberikan kalian latihan kaidah kebahasaan fabel. Nah,
Yang pertama, silakan dibaca terlebih dahulu fabel yang terdapat pada kolom tugas Google Classroom. Kemudian, silakan kalian analisis kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, yang pertama yang kalian analisis yakni kalian menganalisis kalimat langsung yang tertuang pada fabel tersebut, minimal kalian temukan 2 kalimat langsung. Kemudian yang kedua, analisislah kalimat tidak langsung yang tertuang pada fabel tersebut. Ini cukup 1 saja. Kemudian yang ketiga, analisislah konjungsi hubungan waktu pada fabel tersebut, minimal 2 konjungsi hubungan waktu. Kemudian yang keempat, analisislah kata sandang si dan sang pada fabel tersebut, masing-masing 1. Jadi kata sandang si 1 dan sang 1. Kemudian yang kelima, analisislah kata depan pada fabel tersebut. Nah, kata depannya minimal 3. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai materi kaidah kebahasaan fabel. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Bu Fika tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.